Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Miriani dengan NIM H540122109 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 59. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi struktural break dan juga akan mentutorialkan cara mengolah data uji struktural break menggunakan aplikasi Stata. Jadi apa sih struktural break itu? Struktural break adalah suatu perubahan mendadak dalam hubungan statistik suatu variabel atau model ekonomi dalam suatu periode waktu. Yang dimana perubahan ini tuh bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal yang mengubah pola data secara signifikan. Contohnya yaitu, salah satunya yaitu pergeseran hubungan antara suku bunga dan inflasi pasca reformasi moneter. Kedua, ada perubahan volatilitas indeks saham syariah selama krisis keuangan global pada tahun 2008. Nah, mengapa sih struktural break itu penting? Jadi, untuk mengidentifikasi struktural break itu membantu menyesuaikan model prediksi agar tetap akurat. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik bagi investor dan juga pembuat kebijakan. Ketiga, menghindari kesalahan analisis yang bisa terjadi jika mengabaikan perubahan mendadak dalam data. Selanjutnya, siapa sih yang menggunakan uji struktural break ini? Yaitu para ekonom dan juga analis data, kedua investor dan trader, ketiga pemerintah dan juga pembuat kebijakan. Dan di mana sih struktural break ini digunakan? Yaitu pada data ekonomi dan keuangan seperti GDP, inflasi, dan nilai tukar, kemudian pasar saham dan obligasi, dan yang ketiga yaitu modal statistik dan ekonometrika. Dan kapan sih struktural break ini digunakan? Yaitu pada ketika perubahan kebijakan ekonomi atau regulasi seperti perubahan suku bunga atau pajak. Yang kedua, krisis keuangan atau kejadian besar seperti krisis 1998 atau 2008. Dan yang ketiga, perubahan teknologi atau struktural seperti revolusi industri atau digitalisasi ekonomi. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan uji struktural break ini? Jadi, kita tuh harus menguji statistik seperti chow test, Chosun key test, dan Bayes parent test. Kemudian kita analisis visual dengan melihat pola grafik data dan mencari perubahan tren yang mencolok. Kemudian, model ekonomi kita seperti regresi dengan variabel dummy untuk menangkap perubahan sebelum data sudah break. Oke, sekian saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya kita akan ke tutorial. Jadi di sini saya sudah ada data dari data kurs dari tahun 2000 hingga 2024 yang saya ambil dari data BPS. Selanjutnya kita copy semuanya. Hmm. Lalu kita buka aplikasi Stata. Lalu kita buka data editor, control V, lalu variable names. Lalu di sini kita set datanya terlebih dahulu menjadi tahunan. Nah, di situ kita ketik set tahun. Nah, sehabis set tahun, kita cek grafik untuk menunjukkan apakah ada indikasi perubahan tren dengan mengetik line course. Karena di sini kita pakai course ya. Terus grafik course terhadap tahun, tutup kurung, color blue, biar warna biru, ya title, course, oh, tahun. Oke. Sorry, di situ sepertinya ada kesalahan penulisan. Course title, grafik course terhadap Java, blue, ya title. Oh iya, sorry. Ini lupa. Oke, kita tunggu sampai gambarnya keluar grafiknya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa, bentar. Kita bisa lihat bahwa di sini sudah terdapat grafik yang dimana ini menunjukkan perubahan pola atau tren yang tajam di tahun 2013 dan juga 2022 yang berpotensi sebagai titik struktural break. Selanjutnya, kita uji tes chow untuk memeriksa apakah ada struktural break pada tahun tertentu. Nah, di situ misalkan kita menduga terjadi struktural break yang terjadi pada tahun 2013, maka kita akan melakukan regresi secara terpisah dan juga menguji perbedaannya. Jadi, kita buat dulu variabel dummy untuk tahun setelah 2013 dengan mengetik pilihan dummy.
sama dengan tahun 2013. Kita enter, lalu kita eh, klik lagi, dan tahun 2, tahun bintang dan oke. Lalu kita estimasi modal regresi sebelum dan sesudah 2013, dan kita juga pisahkan modal untuk sebelum dan sesudah 2013. Kita mengetik kurs tahun if tahun kurang dari 2003, sorry, 2013. Nah, ini bisa kita lihat bahwa probabilitasnya itu lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa dia tidak terdapat struktur pabrik di tahun sebelum 2013. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa levelnya ini lebih besar dibandingkan dengan tes statistiknya, harusnya dia lebih kecil. Lalu kita cek untuk di tahun 2000, lebih dari tahun 2013 apakah terdapat struktur pabrik atau tidak. Dengan mengetik hal yang sama, ya kita ubah di sini. Lebih sama. Nah, kalau ini kita bisa lihat bahwa probabilitasnya ini eh, di bawah 0,05 dan juga VVL-nya ini lebih kecil dibandingkan tes statistiknya, maka bisa dilihat bahwa bahwa di tahun 2013 dan di atasnya itu terdapat struktural break. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa R-square-nya itu yang di tahun 2013 ke atas itu lebih besar dibandingkan dengan sebelum 2013. Maka ini adalah model terbaliknya. Selanjutnya kita klik lagi record tahun demi tahun dua. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa probabilitasnya ini di bawah 0,05 dan juga di sini bisa dilihat daminya juga ini adalah 0,00, berarti bisa dilihat bahwa dia terdapat perubahan eh, terdapat struktural break. Selanjutnya kita lakukan chow test dengan mengetik tes dummy tahun 2. Nah, bisa dilihat bahwa di sini probabilitasnya itu di bawah 0,05, berarti dia signifikan dan bisa disimpulkan bahwa di tahun 2013 ini terdapat struktural break yang signifikan. Selanjutnya kita tes CUSUM atau CUSUM Key yang bertujuan untuk melihat kestabilan parameter regresi dalam mengetik take kurs tahun. Nah, ini bisa dilihat bahwa probabilitasnya ini di bawah 0,05 dan di sini juga 0,05, maka bisa disebut bahwa dia signifikan. Lalu kita klik predict, test residual. Lalu kita di sini cek untuk cusumnya dengan mengetik S4 SB cusum. Nah, ini untuk grafiknya bisa kita lihat bahwa eh, kan kalau untuk cusum dan cusum kim itu kalau misalnya ada yang keluar dari batas kritis maka ada kerusakan struktural. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di sini ada yang keluar dari garis batas kritisnya di atas tahun 2015. Maka bisa disebut bahwa ini ada struktural break-nya. Dan kita lihat juga di eh, hasilnya ini bahwa dia tuh signifikan di 5%, di mana kalau misalnya di 1% ini kan dia masih belum signifikan karena masih lebih besar dibandingkan tes statistiknya. Sedangkan yang di 5% ini critical value-nya itu lebih kecil dibandingkan tes statistiknya. Maka bisa disimpulkan bahwa dia signifikan di 5% karena value-nya lebih kecil dibandingkan tes statistiknya. Selanjutnya itu terdapat tes Bayes-Perron untuk mendeteksi lebih dari satu struktural break. Cuman karena di aplikasi Stata ini tidak bisa, jadi tidak bisa dilanjutkan, kita hanya bisa untuk sampai Jusum saja. Dan bisa disimpulkan juga bahwa kalau misalnya si B peron itu apabila terdapat beberapa titik yang putus, yang signifikan, maka perubahan struktur itu terjadi yang signifikan. Maka perubahan struktur itu terjadi pada tahun-tahun tersebut. Dan juga selain itu, analisis yang setelah kita lakukan itu bisa disimpulkan bahwa
Kemungkinan struktural break itu pada tahun 2013 itu bisa terjadi, yang dimana kan tadi 2012 itu datanya 9.670 menjadi 12.189. Jadi halnya itu di kemungkinan itu dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi atau gejolak pasar global. Terus tadi kan kita berhipotesis bahwa kemungkinan kerusakan struktural itu pada tahun 2022. Yang dimana tadinya 2021 itu sebesar 14.269 menjadi 15.731 pada tahun 2022. Ini juga bisa berkaitan dengan dampak pandemi atau kebijakan moneter. Dan bisa disebutkan bahwa hasil uji statistiknya ini di mana si cowok tes ini kan kecil, maka terdapat kerusakan struktural yang signifikan. Seperti itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.